Baik, selamat malam, Bu Ocha, teman-teman mahasiswa Unsia. Malam hari ini kita berkumpul di mata kuliah CSR khusus untuk membahas atau presentasi tugas, Bu ya, mengenai apa yang sudah kita buat tentang kegiatan-kegiatan CSR yang sudah kita rancang. Nah, pada malam hari ini sudah ada 5 kelompok yang siap tampil. Pertama dari kelompok 31 dengan ketua kelompoknya Hendra Permana, saya sendiri. Kemudian kelompok 3 ada Robert Windiar, kelompok 4 Fardian Antariksa, kelompok 1 Jan Willem Onge, kemudian kelompok 25 dengan ketua kelompoknya Maulana Abu. Untuk kelompok pertama, penampil pertama dari kelompok 31 dipersilahkan untuk memulai, yaitu oleh saya sendiri, Bu. Izinkan saya mulai sendiri. Jadi untuk pembagian tugasnya kelompok 31 itu saya sebagai opening dan juga closing. Nanti presentasi pertama materinya tentang proposal kami itu oleh Clarencia, yang ketiga nanti Jessica. Mohon izin untuk nge-share materinya. Nah, proposal CSR dengan tema workshop pendampingan sertifikasi halal UMKM. Ya, kami dari kelompok 31 beranggotakan tiga orang, Clarencia, Jessica Giovanni, dan saya Hendra Permana. Nah, untuk kegiatan CSR sendiri, kami sudah menghubungi menghubungi satu perusahaan, yaitu PT Esa Gemilang Persada. Dan ini proposal yang kami kirimkan, ya, karena bentuknya potret. Jadi kami rancang kembali dalam bentuk landscape, karena ini harus ditampilkan dalam bentuk presentasi slide PPT ya. Nah, kami sudah mengirimkan surat pengantar sebagai berikut kepada pimpinan dari PT Esa Gemilang Persada atau EGIP kalau disingkat. Kemudian di slide berikutnya nanti ada penjelasan tentang latar belakang, tema tujuan, sampai kepada rundown dan budgeting plan. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, Clarencia. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. Jadi sebenarnya apa yang menjadi latar belakang kami untuk mengadakan workshop ini, yaitu menurut pernyataan Kepala BPJPH, M. Akil Irham, di laman cnnindonesia.com pada tahun 2023, sebanyak 30 juta produk usaha membutuhkan sertifikasi halal. Namun hingga kini baru sekitar 725.000 produk yang bersertifikat halal, dan 405.000 diantaranya berasal dari sektor UMKM. Kami melihat peluang untuk terlibat membantu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sebagai konsultan jasa, PT Esa Gemilang Persada atau EGIP memiliki tanggung jawab untuk mengadakan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM dengan merancang kegiatan melalui CSR. Next. Tema kegiatan, EGIP mempersembahkan program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM dengan tagline Increase Value with Certified Halal. Tujuannya adalah sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengajak pelaku UMKM menjadi lebih baik, membentuk perhatian perusahaan terhadap pentingnya standar dan sertifikasi, membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan sertifikasi, khususnya sertifikasi halal, serta menciptakan usaha dan produk yang bersertifikat halal. Next. Bentuk kegiatannya, pelaksanaannya secara luring atau offline, dengan pengisi materi penyelia yang memiliki sertifikasi pendampingan penyusunan SJPH. Peserta kegiatannya yaitu pelaku UMKM
yang ada di Jawa Barat, khususnya area Kota Bandung, yang tergabung dalam komunitas Jabarpreneur dengan tamu undangan yaitu Kabid Kemenak Jawa Barat, camat, lurah, RW, dan RT, serta mitra PT Egypt. Tempat dan waktu kegiatan berlangsung di Gedung Stikom Kota Bandung dengan kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Januari 2024 yang akan dijelaskan lebih detail lagi oleh teman saya Jessica Giovanni. Terima kasih. Berikut adalah rundown acara. Acara akan berlangsung pada tanggal 27 Januari 2024 yang akan dimulai pada pukul 8 hingga pukul 12 dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Registrasi ulang dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan, lalu sambutan Kabid Kemenak Jawa Barat, sambutan Mitra Egypt, dilanjutkan sambutan Direktur Egypt, lalu pemaparan materi workshop, sesi tanya jawab, lalu ditutup dengan penutupan doa dan foto bersama. Berikut adalah susunan kepengurusan CSR. Yang pertama adalah Ibu Rosana sebagai pembina, Bapak Mahendra Dewanata sebagai penanggung jawab, Bapak Hendra Permana sebagai ketua pelaksana, Ibu Lestari sebagai pelindung, Clarencia sebagai bendahara, Ibu Eva Riena sebagai penasehat, dan saya sendiri, Jessica Giovanni, sebagai acara. Yang selanjutnya adalah budgeting plan. Untuk acaranya sendiri adalah 9.900. Tunggu sebentar ya. Selanjutnya adalah manfaat untuk penyelenggara yakni PT Egypt. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness. Dengan menjadi penyelenggara, PT Egypt dapat menempatkan logo dan nama merek di berbagai materi promosi seperti brosur, banner, dan yang lainnya. Sehingga dapat meningkatkan brand awareness dari berbagai kalangan. Yang kedua, meningkatkan reputasi. Sebagai penyelenggara tunggal, PT Egypt dapat memanfaatkan acara ini untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap industri UMKM dan mendukung program pemerintah dalam mendapatkan sertifikat halal Indonesia, di mana hal ini dapat membantu menaikkan reputasi perusahaan di kalangan target perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan exposure media. Kegiatan workshop dapat menarik perhatian media. PT Egypt dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan exposure media. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesempatan bisnis dari acara ini. PT Egypt akan banyak bertemu peserta dan memperluas jaringan bisnis. Hal ini akan membantu PT Egypt dalam menjalin hubungan dengan peserta yang mungkin akan menjadi mitra di masa depan. Ya, demikian presentasi dari kelompok 31. Terakhir, semoga program atau rencana program CSR ini bisa diwujudkan sesuai dengan harapan, ya, artinya bisa berjalan dengan baik sesuai jadwal. Tentunya kami berharap dari PT Egypt itu dapat menyetujui program usulan dari kami, dari kelompok 31. Ya, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, tapi sebelum itu saya mau sampaikan sesuatu, tadi ada yang terlewat. Jadi untuk berikutnya, untuk penampil-penampil kelompok berikutnya, diberikan waktu presentasi maksimal sekitar 10 menit, kemudian sesi tanya jawab 5 menit. Dari Ibu Ocha tadi berharap dalam sesi tanya jawab itu, teman-teman saling aktif memberikan pertanyaan ataupun masukan. Ya, tentu pertanyaan ini pun mewakili kelompok, bukan atas nama perorangan. Seperti itu. Ya, silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan. Mohon izin, Kang Hendra, teman-teman, karena waktunya sangat terbatas, jadi mohon disiapkan pertanyaan. Jadi langsung saja ya.
Barangkali untuk memulai sambil teman-teman yang lain mempersiapkan pertanyaan, saya mau bertanya untuk kelompok 31, konsepnya ini tadi saya sudah membaca sekilas, kemudian juga mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh tim dari kelompok 31, di mana rencananya adalah akan mengadakan kegiatan workshop pendampingan. Nah, tadi saya kira formatnya adalah seminar, ternyata adalah workshop. Nah, di sini ada kata pendampingan. Pertanyaan saya yang pertama, bentuk pendampingan ini artinya hanya sebatas pada program pelaksanaan workshop saja yang akan dilaksanakan pada 24 Januari atau akan dilaksanakan secara berkala. Itu pertanyaan saya yang pertama. Oke, baik. Kemudian tadi saya melihat memang untuk mekanisme dari program CSR secara keseluruhan ini sudah sesuai dengan konsep ya, konsep yang saya paparkan dalam Vicon, kemudian yang dikoordinasikan oleh tim koordinator kelas sudah sesuai. Kemudian saya melihat dari aspek judul atau ide. Dari aspek judul, saya melihat bahwa ada unsur kebaruan di mana latar belakang atau motif yang mendasari mengapa. Ini kan adanya di dalam latar belakang ya, atau survei awal. Dalam menentukan sebuah program, tentu kita harus tahu apa faktor yang melatar belakangi, kemudian muncul. Kemudian muncul ide untuk mengadakan sebuah event atau kegiatan yang tertuang di dalam proposal. Nah, ini saya lihat sudah ada aspek kebaruan, di mana pemaparan tentang latar belakang ini sudah ditemukan disertai dengan data, begitu ya, data dari sumber yang jelas, artinya mencantumkan dari mana sumber data itu didapatkan. Apakah berbasis data yang ditemukan di online atau di media lainnya, atau bisa saja merupakan hasil wawancara secara langsung dengan em, komunitas yang dituju. Itu juga boleh. Jadi aspek kebaruan dari segi konsep judul dan program, saya rasa ini sudah saya temukan ya untuk aspek kebaruan. Kemudian tagline-nya juga sudah ada konsep. Jadi artinya aspek pengemasan pesan sebagai tagline ini juga sudah ada di dalam kelompok ini. Eh, Kemudian tadi saya penasaran dengan pemateri, apakah sudah mencantumkan siapa yang akan memberikan workshop? Ada Ibu Nah, jadi seorang akan penyelia. memberikan pelatihan pendampingan penyelia tadi ya, sudah Ya. ada. Kemudian undangannya tadi saya catat, saya takut ada ternyata di akhir dipaparkan ya undangannya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya saya ingin fokus pendampingan ini tadi. Pendampingannya sampai di level mana, kemudian bentuk evaluasinya seperti apa setelah acara workshop ini. Jadi ada 2 pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Izin menjawab. Jadi memang konsepnya sebetulnya awalnya kita mau seminar, tapi kalau hanya seminar nanti akan banyak peserta yang akan kebingungan untuk memulai. Jadi gini, untuk mendapatkan sertifikasi itu kan harus mendaftar dulu. Nah, sebaiknya nanti dibarengkan dengan ada praktek bagaimana caranya daftar lewat mana, nanti sama-sama minimal sudah punya akunnya dulu. Nah, pendampingan pertama seperti itu, Bu. Nah, kemudian jika nanti setelah workshop ini selesai, kemudian nanti ada UMKM yang berminat untuk mendaftarkan lanjut untuk mendapatkan sertifikat halalnya, baru nanti akan mendapatkan pendampingan di luar workshop ini, Bu. Itu nanti antara penyelia dengan UMKM-nya, seperti itu. Jadi ini hanya sebagai jembatan awal saja, kami mempertemukan penyelia dengan para pelaku UMKM. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Mohon izin saya merespon sebentar. Ya. Kang Hendra, untuk UMKM-nya yang akan eh, dilakukan pendampingan itu dibatasi nggak ada berapa jumlah MKM-nya? Oh, ada, Bu. Sebentar. Di sini ditulisnya 50 kalau nggak salah. Ada di proposal. Itu cukup dengan waktu terbatas. Eh, cukup sih. Cukup. Ya, baik. Karena nanti juga mungkin dari penyelianya akan ada apa namanya asistennya, Bu. Akan disebar mungkin 2-3 orang gitu ya untuk mendampingi. Nah, ini Bu, di peserta kegiatan ada 50 peserta.
Ya, baik, mangga dilanjutkan. Ya, Nah, tadi saya tertarik juga tuh, Kang, yang mengenai anggaran ya, budgeting ya, atau anggaran. anggaran, apakah ini sebatas rencana anggaran saja atau memang ini memang data rencana anggaran real begitu ya? Ini real, Bu. Kebetulan untuk penyelia kita tidak bayar. Karena sebetulnya penyelia itu juga punya kegiatan sendiri. Jadi mereka itu harus mengadakan sosialisasi. Nah, sosialisasi itu mereka mendapatkan insentif dari Kemenak, Bu, per orang sekian rupiah gitu. Jadi kita saling mutual lah. Mereka perlu ada kegiatan, kita juga perlu kegiatan, kita engage bareng, Bu. Kebetulan momennya pas kita ketemu. Ya, Jadi ada alhamdulillah ya kalau ya, begitu. tinggal yang lain-lainnya ini harus dipikirkan nanti. Ya semoga nanti PT Egypt bersedia, Bu, membiayai semua. Iya, Ya, iya. Baik, mudah-mudahan lancar. Tadi amin. pertanyaan Terima yang kasih. terakhir, Pak. Pertanyaan terakhirnya tadi, maaf, Bu. Rencana evaluasi. Tercantum nggak di dalam proposal? Rencana evaluasi belum. Ini baru sampai ke perencanaan kegiatannya dulu sih, Bu. Belum sampai bicara evaluasinya seperti Mm-mm. apa. Kita hanya bicara Jadi, manfaatnya di akhir. Paling nanti jadi iya. masukan untuk ditambahkan ya. Iya, baik. Jadi ada komponen, kalau saya lihat secara keseluruhan ini masuk ke dalam konsep perencanaan saja, baru konsep Mm-mm. perencanaan. Karena Ya, sudah ada tujuan dari kegiatan ini akan dilaksanakan adalah sebenarnya manfaatnya. Manfaat ini adalah juga tujuan mengapa penting melaksanakan kegiatan ya, ini. Saya kategorikan sebagai tujuan dari program workshop ya. ya. Nah, yang belum saya temukan tadi rencana anggaran sudah ada. Sudah ada. Kemudian saya belum menemukan dari media yang akan digunakan media apa saja. Jadi kita harus Me- melibatkan ya. media online ya. Ada nggak tadi? Saya takut ketinggalan Di juga. sini memang tidak dicantumkan, tapi sekilas kan sebetulnya tersirat, Bu, bahwa di sini akan ada mendapatkan exposure media. Nah, nanti rencananya Heeh. saya akan undang dari Koran Gala dan Republika. Iya, baik. Eh, jadi nanti di ini aja ditambahkan lagi Tambahkan ya. media-media apa saja Oke. secara spesifik boleh apa namanya kan ada waktu nih berdasarkan Ya. timeline kita ada sekitar cukup 2 bulan. Nanti misalnya apakah Jessica atau Renzi untuk maintenance dari media sosial yang akan dilakukan gitu. Artinya kita kan dalam proposal itu menjanjikan bahwa adanya publikasi, apalagi di sini tujuannya ada brand awareness, kemudian juga membangun reputasi. Artinya kegiatan positif ini kan perlu disebarkan secara luas gitu. Nah ini yang belum saya temukan dari media yang akan digunakan. Media online Oh, jadi formatnya, desainnya begitu ya. oke. Jadi Oh, jadi konsepnya maksudnya akan media online, betul. maksudnya Kita Ibu menggandengnya kita kita perlu menggunakan ada media promosinya ya. Oke. betul untuk publikasi karena setelah acara dari perencanaan nih kita udah siap. Kita sudah membuat misalnya akun media Instagramnya adalah apa nih pendampingan program ini nih kita Baik, namakan baik. program apa Ya, gitu ya. Jadi boleh menggunakan satu atau dua saya pikir satu aja untuk program ini. oke. Kalaupun dua boleh misalnya Instagram dan YouTube saja Baik. gitu. Nah, Boleh, Bu. nah Ya, nanti kan selebihnya kita kan ada publikasi itu bisa masuk. Ya. ya. Jadi Baik. boleh dimasukkan ya. Nah, itu yang rencana dari media yang akan digunakan. Kemudian rencana aksi tadi sudah dilakukan ya, dilakukan melalui pendampingan pada Ya, workshop. betul. Nah, itu sudah dilakukan rencana aksinya. Kemudian tagline sudah ada. Nah, evaluasinya. Evaluasi itu perlu dirancang di perencanaan. Oke, baik. Jadi evaluasi kalau misalnya orang kira hanya ada di akhir, sebenarnya perlu dipaparkan di awal. Kenapa? Karena evaluasi itu banyak bentuknya. Kita melakukan dengan cara apa? Oke, UMKM kita di perencanaan ada 50. Nah, kalau ternyata begitu tanggal 24 yang hadir 30, bagaimana? Itu kan jadi rencana evaluasi. Solusinya gimana? Jadi kita perlu ada gambaran ke depan. Alternatif nih bagaimana nih kalau misalnya ternyata tidak tidak sesuai dengan estimasi, ya nggak masalah gitu ya. Ya, Tetapi di dalam evaluasi yang terjadi itu adalah masukan oke. untuk bisa bisa jadi referensi untuk bikin event berikutnya gitu ya. Jadi di dalam perencanaan tetap harus kita rancang. Baik, itu saja masukan dari saya. Ternyata sudah cukup memakan waktu ya. Tapi kan bisa buat yang Pas lainnya juga, Bu. 15 menit. Iya. Baik, betul. Ya, sama-sama karena ini ya kita fleksibel saja kalau begitu.
Oke, baik. Terima kasih Bu Ocha atas masukannya dan pertanyaan.